Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sehat semua? Sehat. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran kita harus mengawalinya dengan doa. Ibu minta salah satu siswa, siapa yang bisa berdoa? Oh iya, Wakika, silakan Wakika. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, saya mengundang teman-teman untuk berdiri dan kita berdoa kepada kami secara bersama-sama. Terima kasih Wakika sudah mengawali memimpin dengan doa. Semua silakan duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Audi, ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dua orang. Siapa itu Audi? Yafet dan Aldi, Bu. Yafet dan Aldi. Kenapa? Ada berita? Jadi apa ya? Ya, jadi Ibu harapkan kehadiran itu sangat penting karena merupakan penilaian dari sikap ya, sikap disiplin. Jadi pertahankan kehadiran kalian yang mantap seperti ini, yang hadir ya. Baik, Ibu akan mengecek yang hadir hari ini. Agnes Sawen, Aldi Bawala, tadi ya apa ya? Ya, Angel Latuperisa, Audi Baransano, Cendana Baja, Grace Rumbino, Mari Keruntuboy, Mona Lisa Rumbia, Roni Mansawan, Susan Demetau, ya, Yafet Abuari, apa ya? Wakika Menyerong, ya, jadi jumlah semuanya 12, dua yang tidak hadir ya. Jadi ingat ya anak-anak, untuk sikap disiplin kalian salah satunya yaitu kehadiran kalian. Selanjutnya ketepatan mengumpulkan tugas ya. Ingat itu. Baik. Selanjutnya, Ibu mau tanya untuk hari ini kita sebelum melanjutkan pada pembelajaran inti, Ibu ingin kalian membagi pengalaman dulu dengan Ibu, yaitu tentang membaca cerita pendek. Semua sudah pernah membaca cerita pendek ya? Sudah ya? Pasti sudah pernah membaca cerita pendek. Ada hal-hal yang harus kalian pahami, harus kalian analisis ketika membaca sebuah cerita pendek. Mungkin di antara kalian ada yang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu atau dengan teman-teman di sini bisa menceritakan pengalaman kalian ketika membaca cerpen. Itu baik di rumah atau di sekolah. Silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Oh, Mona. Baik, Mona, coba silakan berdiri. Mona akan berbagi pengalaman ketika membaca cerpen. Silakan Mona. Ini pengalaman yang pernah saya alami itu membaca cerpen tentang judulnya tentang tokoku mawarku. Judulnya Tokoku Mawarku. Wah, menarik sekali ya judulnya. Lanjut, terus. Di dalam cerpen itu yang dari segi yang menurut saya menarik itu dari tema dan alur ceritanya. Temanya tentang persahabatan. Tema, kemudian Alur ceritanya menarik dan menyenangkan. alur ceritanya, terus apa lagi? Terus dari di situ ada satu tokoh yang menurut saya menarik dan juga ada yang saya sukai, yaitu tokoh yang bernama Dewa. Oh, namanya Dewa. Ya, ada lagi? Di situ pokoknya ciri-cirinya dia tinggi, terus anaknya pintar, baik, ganteng dan juga perhatian. Tokoh Dewa. Ada lagi? Ada dalam cerpen itu juga ada pesan amanat yang tersimpan dalam cerpen. Apa kira-kira pesannya? Itu pesannya tentang tetaplah menjadi sahabat yang baik. Tetaplah menjadi sahabat yang baik. Ya, terima kasih Mona. Beri tepuk tangan dulu untuk pengalaman yang sudah
diceritakan oleh Mona. Jadi tadi Mona sudah berbagi pengalaman tentang membaca cerita pendek, judulnya Tokoku Mawarku ya. Tokoku Mawarku bertemakan persahabatan, tema persahabatan. Kemudian apa lagi yang disenangi atau disukai Mona? Alur ceritanya. Katanya tadi alur ceritanya menarik Bu, seru. Ada lagi tokoh ceritanya siapa yang namanya Dewa. Jadi ternyata pusat perhatian Mona ini di tokoh cerita, yaitu si Dewa. Dia pintar, dia ganteng, ya, tinggi. Oke, ada lagi apa lagi yang tadi? Amanah. Pesan yang terkandung dalam cerita itu yaitu tetaplah menjadi sahabat yang baik. Ya, jadi itu pengalaman Mona tentang membaca cerpen. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu punya kutipan dari seorang tokoh motivator. Nah, bisa lihat semuanya? Ada yang kenal dengan tokoh ini, beliau ini? Siapa namanya? Ya, beliau adalah Mario Teguh. Ibu mengambil kutipan motivasi dari beliau karena beliau juga merupakan salah satu tokoh motivator Indonesia. Siapa yang senang nonton acaranya? Golden Waves. Nah, pernah nonton atau tidak ini? Pernah ya, bagus sekali. Salah satu kutipan motivasi yang Ibu ambil di sini, Roni coba baca nyaring. Berdiri kemudian baca kutipan motivasi dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, Mario Teguh. Terima kasih Roni, silakan duduk. Nah, jadi kalimat motivasi ini Ibu harapkan bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Di sini jelas dikatakan orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang terus belajar berarti akan menjadi pemilik masa depan. Masa depan itu adalah cita-cita. Ingat, ada istilah belajar sepanjang hayat. Jadi mulai dari sekarang belajarlah sepanjang hayat. Belajar itu tidak mengenal umur. Ya, terima kasih. Kemudian pembelajaran kita hari ini tadi dari pengalaman Mona yang sudah dibagi kepada kita, itu semua merupakan unsur yang ada di dalam cerita, ya, unsur yang ada di dalam cerita. Nanti Ibu akan memutarkan sebuah tayangan salindia, ya, salindia dari video tentang pembahasan materi. Kemudian Ibu mengharapkan kalian dapat menginterpretasikan video yang akan ditayangkan. Siapkan alat tulis, ya, siapkan alat tulis. Jika diperlukan, catatlah garis-garis besar yang akan ditampilkan dalam tayangan salindia berikut. Ya, jadi perhatikan semuanya ya. Putarkan tayangan dari salindia yang sudah Ibu buat. Jadi semua bisa memperhatikan, menginterpretasikannya. Kalau diperlukan silakan mencatat garis-garis besar dari tayangan atau salindia yang akan Ibu tayangkan. Semua perhatian tertuju di tayangan ya. Pada hari ini, kompetensi dasar 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, penemuan, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Berikut penjelasannya. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa
masalah kemanusiaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola pengembangan cerita suatu cerpen beragam. Pola-pola pengembangan cerita harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Latar. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana, serta lingkungan sosial budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang berterus terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan, objektif atau emosional. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Bentuk sudut pandang tokoh cerita yaitu sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang ketiga, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Bagaimana? Sudah paham kan apa saja unsur intrinsik dalam cerpen itu? Sekarang, waktunya kalian menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen Serda Tua dan Jinnya yang terdapat dalam LKPD. Ya, jadi sudah menyimak tayangan atau tausiah yang Ibu putar tadi. Ibu minta sekarang membentuk kelompok karena di tayangan ini sudah diinstruksikan bahwa kalian harus menganalisis cerpen yang berjudul Serda Tua dan Jinnya yang ada dalam LKPD. Silakan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Ya, sudah dibagikan LKPD-nya. Silakan kalian melakukan diskusi tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Serda Tua dan Jinnya yang ada dalam LKPD. Ibu juga sudah membagikan cerpen ya, jadi masing-masing sudah mempunyai cerpen Serda Tua dan Jinnya. Silakan dibaca dan dianalisis. Kalian berdiskusi bersama-sama teman
kelompok? Ya, dari penjelasan tadi, ada yang ingin bertanya? Mungkin yang belum paham tentang penjelasan unsur intrinsik tadi. Siapa yang mau bertanya? Ya, Angel, silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya apa perbedaannya antara tokoh dan penokohan? Perbedaan antara tokoh dan penokohan. Terima kasih. Silakan cukup Angel. Ya, Angel menanyakan tentang perbedaan antara tokoh dan penokohan. Ya, jelas. Di tayangan tadi, Ibu menampilkan tentang penjelasan penokohan. Tentu, ya terima kasih sudah. Jadi di sini Angel sudah mampu untuk menanyakan sebuah masalah. Tadi di tayangan hanya menjelaskan tentang penokohan. Tapi biasanya di dalam unsur intrinsik itu ada tokoh. Ya, apa perbedaan tokoh dan penokohan? Ya, jadi anak-anak, antara tokoh dan penokohan itu mereka berdua itu saling satu rangkai, serangkai, ya. Jadi ada tokoh, ada penokohan. Contoh, kasih contoh. Dalam cerpen yang sudah diceritakan oleh Mona Lisa tadi, yang berjudul Tokohku Mawarku. Di situ ada tokoh yang sangat digemari atau disenangi oleh Mona Lisa, yaitu tokoh si Dewa. Nah, tokoh adalah orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Tokoh namanya. Kemudian penokohan itu adalah karakteristik atau perawakan dari si tokoh, ya Angel. Jadi tadi ditanyakan tokohnya si Dewa, penokohannya yang bagaimana? Tadi sudah Mona Lisa sudah jelaskan. Si Dewa dia orangnya pintar, tinggi, ganteng, baik hati pula. Nah, itulah yang disebut dengan penokohan. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara tokoh dan penokohan. Mereka itu artinya jangan dibedakan. Mereka berdua itu serangkai. Ya Angel, bisa mengerti? Baik. Silakan jadi masing-masing kelompok silakan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam LKPD cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jinnya. Ibu berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk kalian saling berdiskusi. Silakan saling bertanya jawab. Apakah nanti ada pemikiran baru yang kalian dapati dari penjelasan yang ada dalam LKPD? Jika belum paham, nanti Ibu berikan kesempatan lagi untuk bertanya. Namun silakan dulu berdiskusi, ya. Beri waktu 30 menit ya, diskusikan. Berdiskusi secara aktif untuk menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen.
penokohan. Ya. Lanjut kelompok kasuari. Sudah bisa menganalisisnya? Baik. Kelompok cendrawasih. Sudah sampai di mana? Baik, silakan lanjutkan, saling berdiskusi aktif bersama teman sekelompok. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil analisis kalian secara klasikal. Jadi setiap kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Apa yang dirasa sulit? Penokohan. Ada yang pertanyaan mungkin, Grace? Apa yang dibingungkan tentang karakter, Grace? Apa yang mau ditanyakan, Grace? Silakan dipilih. Kalau Grace mau bertanya tentang penokohan ya, dari kelompok apa nih? Kelompok kasuari merasa kebingungan dengan penentuan karakter dari tokoh. Coba silakan, Grace, ungkapkan pertanyaan yang mau ditanyakan. Ini mau bertanya bagaimana cara mengetahui karakter dalam cerpen. Ya, cara mengetahui karakter dalam cerpen. Silakan duduk. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, anak-anak, minta perhatian sebentar. Ada yang mungkin bisa menjawab. Kita menemukan pemikiran baru. Ada teman kalian menanyakan tentang bagaimana sih cara menentukan karakter yang ada dalam cerita pendek, ya? Sedangkan kalian hanya sekedar membaca. Namun untuk menganalisis karakter itu bagaimana ya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin ada yang bisa menjawabnya. Ya, jadi begini. Untuk menganalisis karakter seorang tokoh, ya, ada namanya teknik dramatik dan teknik analitik, ya. Biasanya kalau dalam teknik analitik, ya, teknik analitik itu di dalam cerita si tokoh itu sendiri langsung menceritakan ciri-ciri perawakannya dalam cerita secara langsung. Jadi contohnya begini. Hari ini sangat panas ya. Badanku mulai lusuh. Berat badanku tinggal 40 kilo. Padahal kemarin 60 kilo. Badanku sekarang kulitku seperti terbakar. Pusinglah aku. Nah, kira-kira dari ibu membacakan kutipan cerpen itu yang singkat, bisa kalian analisis. Ternyata si tokoh itu memiliki perawakan yang kurus, kan? Dari bahasa atau cerita yang dituliskan oleh orang itu sendiri, tokoh itu sendiri. Itu namanya teknik analitik. Kemudian yang kedua ada teknik dramatik. Nah, teknik dramatik ini ada beberapa cara untuk mengembangkan karakter tokoh ya, guys. Contohnya, tadi si Mona mengemukakan bahwa dia menyukai tokoh dewa. Dewa itu pintar, pandai, dia ganteng. Itu kita ketahui dari mana kalau dewa itu pintar, dewa itu ganteng? Oh, ternyata setelah membaca cerpen, di dalam cerpen itu ada tokoh, contohnya namanya Cendana. Cendana mengatakan, wah, saya senang sekali melihat dewa. Dia itu ganteng, pintar, tinggi, sempurna deh. Itulah dewa. Dia siswa kelas 11 IPA 1 SMA IPK Ibn Hasan. Nah, dari paparan Cendana tadi, kalian sudah bisa paham kan bahwa oh, dewa itu dia pintar, oh, dewa itu tinggi, dia baik hati. Itu yang dinamakan dengan teknik dramatik. Jadi ada dua cara, teknik analitik dan teknik drama. Sudah bisa? Guys? Baik, silakan melanjutkan diskusi
Jika masih ada pertanyaan atau pemikiran baru yang seperti Grace ungkapkan tadi, silakan. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan pertanyaannya. Ya, bagaimana sudah sampai di mana anak-anak? Ada permasalahan di kelompok mangrove? Mari ke, Ibu, saya mau bertanya. silakan. Ibu, saya mau bertanya bagaimana cara menentukan amanat cerita, Bu? Cara menentukan amanat cerita, ya bagus sekali. Jadi amanat cerita itu sebenarnya ketika kalian sudah menentukan tema, itu pasti kalian akan berhasil menentukan amanat. Coba silakan perhatikan lagi salin dia yang di depan ini. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Kemudian ini di kalimat ketiga, kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Jadi tema dan amanat itu mereka saling istilahnya baku bawa, ya. Tidak jauh tidak lepas dari tema cerita. Di sini ada contoh, misalnya tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, ya. Jika ada tema perjuangan kemerdekaan, pasti amanat dalam cerita itu tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Contohnya tadi sih Mona mengatakan tentang tema persahabatan. Amanat yang pesan yang Mona dapatkan tadi, tetaplah jadi sahabat yang terbaik. Nah, bisa lihat ya tema dan amanat ini saling sinkronisasi. Bisa nggak Nike? Silakan. Ayo, masih ada waktu untuk berdiskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan, silakan berdiskusi secara aktif ya.
pesan kalau makannya. Di rumah. Kalau aman, Namanya pensiun dengan bijaksana. Pensiun dengan bijaksana. waktunya sekarang. Sudah dapat 5 amanah, vokal, nada, alur, sudut pandang. Di sini kita sudah mendapatkan tema, amanah, dan latarnya. Sekarang kita masih harus mencari pemahaman dari sudut pandang. Istrinya itu suka dulu. Itu yang terus belajar tidak perhatian. Dia suka mengeluh. Nasihat. Kota tempat
Bijak dalam mengelola uang. Dia mana tidak jauh dari tema. Mari kita menghadapi Temanya itu bijaksana dalam mengelola uang pensiun. bijaksana. Dalam mengelola uang pensiun. Pesan kalau latarnya di rumah kalau amanah Gunakanlah uang pensiun dengan bijaksana. Uang pensiun dengan bijaksana. waktunya setiap hari. Sudah dapat tema amanah, vokal, nada, lalu sudut pandang. Di sini kita sudah mendapatkan tema amanah dan latarnya. Sekarang kita masih harus mencari pemahaman dan sudut pandang. Penulisannya, Itu istrinya itu suka dulu. Itu kan terus baca tidak perhatian. dia suka mengunduh. Nasihat.
waktu presentasi kurang lebih 3 menit lagi ya. Masing-masing kelompok akan mempresentasi di depan untuk mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik yang sudah kalian analisis dalam LKPD. Jadi LKPD sudah ada di masing-masing kelompok ya. Kalian akan menganalisis 6 unsur intrinsik, mulai dari tema, amanat, penokohan, latar, alur, sudut pandang. Ibu beri kesempatan pertama untuk kelompok cendrawasih, ya. Baik, silakan kelompok cendrawasih untuk mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik cerpen Serdadu Tua dan Diknya. Akan dibawa papan nama kelompok, kemudian Selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok cendrawasih untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mendiskusikan tentang unsur cerita yang telah kami baca dari judul ceritanya di sini. Cerpen yang kami analisis di sini tentang Serdadu Tua dan Diknya. Tentang Serdadu Tua dan Diknya. Di sini yang kami dapat dari hasil analisis kami. Di sini yang kami dapat tentang. Di sini kami akan membaca deskripsi singkat cerpen. Cerpennya berjudul Serdadu Tua dan Diknya. Di sini menceritakan tentang Balun, seorang serdadu tua yang sangat menyayangi bibi tuanya, di mana setiap menerima uang pensiun selalu dihabiskan untuk membeli alat-alat untuk memperbaiki hidupnya. Sang istri selalu mengeluh dengan sikap suaminya yang sangat keras kepala. Pernah suatu saat temannya masuk rumah sakit, namun Balun malah balik menasihati dokter dan suster ketika merawatnya. Untung saja dokter dan suster sangat perhatian dan sabar. Di sini unsur cerita yang kami dapat pertama tema. Tema dari cerita Serdadu Tua dan Diknya yang kami dapat di sini adalah bijaksana dalam mengelola uang. Terus yang berikutnya ada unsur yang berikutnya yaitu amanat. Di sini amanat yang kami dapat dalam cerpen yang kami baca tentang kita harus menggunakan uang dengan bijaksana. Yang berikutnya penokohan. Penokohan di sini karakter tokoh yang diperan atau diceritakan dalam cerita. Di sini penokohan yang kami dapat di sini dalam cerita ini menceritakan tentang karakter istri, Banu, suster, juga dokter. Di sini istri penokohan atau karakter itu suka mengeluh dan suka menasihati. Kalau Banu di sini penokohan atau karakternya keras kepala dan pemarah. Yang berikutnya suster. Suster di sini karakter dalam ceritanya. Suster itu karakter itu perhatian dan sabar. Yang berikutnya dokter. Dokter di sini karakternya perhatian. Itu bagian dari penokohan yang kami dapat. Yang berikutnya masuk dari unsur yang berikutnya latar. Latar yang kami dapat dalam cerita. Yang pertama latar tempat. Latar tempat di sini latar tempat yang bertempat di rumah. Di bagian rumah itu ceritanya ini diceritakan di garasi. Itu untuk latar tempat. Kalau waktu kejadian atau waktu cerita ini berlangsung itu berlangsung pada siang hari. Untuk latar suasananya, suasana dalam cerita yang kami baca ini kami dapat itu serius, tegang, juga kecewa. Untuk unsur intrinsik yang berikutnya alur. Alur dari pembacaan yang kami baca di sini cerpennya membahas tentang alur maju. Dia menceritakan terus ke depan dari jalan ceritanya terus ke depan tidak memandang ke belakang. Yang berikutnya sudut pandang. Sudut pandang yang kami dapat di sini sudut pandang orang
itu menggunakan alur maju. Mau menanggapi tentang yang tadi teman-teman bilang kenapa cerpen tadi menggunakan alur maju. Ya, silakan kelompok cendrawasih dijawab. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang tadi teman bertanya kepada saya, kenapa dibilang ini menggunakan alur maju? Karena jelas dalam cerpen Serdadu Tua menceritakan dari awal hingga akhir cerita kronologis lengkap, tidak menceritakan masa lalu. Jadi ceritanya menceritakan terus ke depan, tidak memandang ke masa lalu. Mungkin seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Terima kasih kalau tidak ada bertanya. Terima kasih sekali singkat ini. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok cendrawasih. Terima kasih telah menganalisis unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jipnya. Jadi tadi kelompok Mampu sudah menanggapi hasil dari analisis kelompok cendrawasih. Mereka bertanya kenapa kelompok cendrawasih memilih alur maju. Ya, kelompok cendrawasih sudah menjelaskan bahwa jelas di dalam cerita itu menceritakan kronologis yang lengkap dari awal, tengah hingga akhir tanpa adanya mengingat ke masa lalu atau masa lampau. Ya, sudah jelas. Berikut Ibu berikan kesempatan kepada kelompok Mambruk untuk mempresentasikan hasil analisis cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Mambruk. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Kutipan cerita pendek yang kami analisis unsur intrinsiknya adalah Serdadu Tua dan Jipnya. Cerpen berjudul Serdadu Tua dan Jipnya menceritakan bagaimana Serdadu Tua yang bernama Banun tidak pernah memberikan uang pensiun kepada istri. Uang pensiun digunakan semua untuk alat-alat atau order deal dibuat buatan tahun 40-an.
cerpen Serdadu Tua dan Jeepnya. Akan dibawa papan nama kelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mendiskusikan tentang unsur cerita yang telah kami baca dari judul ceritanya di sini. Cerpen yang kami analisis di sini tentang Serdadu Tua dan Jeepnya. Tentang Serdadu Tua dan Jeepnya. Di sini yang kami dapat dari hasil analisis kami. Di sini yang kami dapat tentang di sini kami akan membaca deskripsi singkat cerpen. Cerpennya berjudul Serdadu Tua dan Jeepnya. Di sini menceritakan tentang Balun, seorang serdadu tua yang sangat menyayangi jeep tuanya, di mana setiap menerima uang pensiun selalu dihabiskan untuk membeli alat-alat untuk memperbaiki jeepnya. Sang istri selalu mengeluh dengan sikap suaminya yang sangat keras kepala. Pernah suatu saat menantu masuk rumah sakit, namun Balun malah balik menasihati dokter dan suster ketika merawatnya. Untung saja dokter dan suster sangat perhatian dan sabar. Di sini unsur deskripsi cerita yang kami dapat. Pertama, tema dari cerita Serdadu Tua dan Jeepnya yang kami dapat di sini adalah bijaksana dalam mengelola uang. Terus yang berikutnya ada unsur yang berikutnya yaitu amanat. Di sini amanat yang kami dapat dalam cerpen yang kami baca tentang kita harus menggunakan uang dengan bijaksana. Yang berikutnya penokohan. Penokohan di sini karakter tokoh yang diperan atau diceritakan dalam cerita. Di sini penokohan yang kami dapat di sini dalam cerita ini menceritakan tentang karakter istri, Balun, suster, juga dokter. Di sini istri penokohan atau karakter itu suka mengeluh dan suka menasihati. Kalau Balun di sini penokohan atau karakternya keras kepala dan pemarah. Yang berikutnya suster. Suster di sini karakter dalam ceritanya, suster itu karakter itu perhatian dan sabar. Yang berikutnya dokter. Dokter di sini karakternya perhatian. Itu bagian dari penokohan yang kami dapat. Yang berikutnya masuk dari unsur yang berikutnya tata. Tata yang kami dapat dalam cerita. Yang pertama tata tempat. Tata tempat di sini tata tempat yang bertempat di rumah. Di bagian rumah itu ceritanya ini diceritakan di garasi. Itu untuk tata tempat. Kalau waktu kejadian atau waktu cerita ini berlangsung itu berlangsung pada siang hari. Untuk tata suasananya, suasana dalam cerita yang kami baca ini kami dapat itu serius, tegang, juga kecewa. Untuk unsur intrinsik yang berikutnya, alur. Alur dari pembacaan yang kami baca di sini cerpennya membahas tentang alur maju. Dia menceritakan terus ke depan, dari jalan ceritanya terus ke depan, tidak memandang ke belakang. Yang berikutnya sudut pandang. Sudut pandang yang kami dapat di sini sudut pandang orang ketiga. Dan bagian unsur yang terakhir gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini gaya bahasanya menggunakan gaya bahasa populer. Terima kasih, sekian hasil presentasi kami. Selamat siang. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kelompok generasi. Tetap di tempat dulu. Nanti akan ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok lain dari hasil analisis unsur intrinsik cerpen Serdadu Tua dan Jeepnya. Baik, dari kelompok Mamruk dan kelompok Kasuari, apakah ada tanggapan yang mungkin kalian akan bertanya pada kelompok cendrawasih? Silakan. Oh, kelompok Mamruk.
ini. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok cendrawasih. Terima kasih telah menganalisis unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Serdadu Tua dan Jipnya. Jadi tadi kelompok Mampu sudah menanggapi hasil dari analisis kelompok cendrawasih. Mereka bertanya kenapa kelompok cendrawasih memilih alur maju. Ya, kelompok cendrawasih sudah menjelaskan bahwa jelas di dalam cerita itu menceritakan kronologis yang lengkap dari awal, tengah hingga akhir tanpa adanya mengingat ke masa lalu atau masa lampau. Ya, sudah jelas. Berikut Ibu berikan kesempatan kepada kelompok Mamruk untuk mempresentasikan hasil analisis cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Mamruk. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Kutipan cerita pendek yang kami analisis unsur intrinsiknya adalah Serdadu Tua dan Jipnya. Cerpen berjudul Serdadu Tua dan Jipnya menceritakan bagaimana Serdadu Tua yang bernama Banun tidak pernah memberikan uang pensiun kepada istri. Uang pensiun digunakan semua untuk alat-alat atau order deal dibuat buatan tahun 40-an itu. Sang istri selalu mengeluh keadaan tersebut, bahkan sempat disuruh jual jeep perusahaannya itu. Namun Banun tetap mempertahankan mobil itu, katanya untuk hiburan masa tua. Mantan Letkol, Banun tidak memperhatikan kesehatan istrinya yang kadang-kadang mendadak sakit karena merasa nyeri di bagian dada. Entah karena sesuatu, istrinya sering menampik apabila dibawa ke rumah sakit. Sebaliknya, kalau suami yang sakit, ia cepat sekali masuk rumah sakit militer. Namun karena ketika suster memberikannya obat, Banun selalu menceramahi suster dan mengatakan tidak mau meminum obatnya. Begitu juga dengan dokter yang selalu menasihati pasiennya agar tidak terlalu banyak bicara ketika dalam masa perawatan. Unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tema. Tema yang kami temukan di sini bijaksana dalam mengelola uang pensiun. Yang kedua amanah, yaitu gunakanlah uang pensiun dengan bijaksana. Yang ketiga penokohan. Yang pertama istri suka mengeluh, tidak pengertian. Yang kedua Banun keras kepala, banyak bicara dan pemarah. Yang ketiga suster penyabar. Yang keempat dokter perhatian dan penyabar. Latar tempat di rumah dan di rumah sakit militer. Latar waktu siang hari, suasana sedih, kecewa, tegang dan marah. Alur ceritanya maju. Sudut pandang orang ketiga, gaya bahasa populer. Sekian hasil diskusi kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan penilaian. Ya, jadi presentasi kelompok Mamruk sudah dijelaskan tadi bagaimana analisis yang mereka dapati dari cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Sekarang Ibu minta untuk adakah kelompok yang mau menanggapi hasil analisis dari kelompok Mamruk? Siapa yang mau menanggapi? Angel? Ya, baik. Silakan Angel.
Saya ingin bertanya, mengapa kalian memilih latar tempat rumah sakit militer? Sedangkan di dalam cerita, latar rumah sakit militer hanya sebuah deskripsi saja. Terima kasih. Oh iya, tadi kelompok Mamro mengatakan bahwa mereka menganalisis tempat ada rumah sakit militer. Sedangkan kelompok Cendrawasih mengatakan bahwa rumah sakit militer itu hanya sekedar deskripsi dari tokoh ya. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok Mamro? Silakan. Nanti teman-teman bisa lihat dalam cerita pendek Pergaulan Tua dan Jipnya pada paragraf ketiga bagian terakhir. Di situ saya membacakan paragraf ketiga. Mungkin kalau sang suami yang sakit, ia dipaksa kali masuk ke rumah sakit militer. Setiap kali suami memberi obat, ia membacanya dengan teliti dan kemudian mengatakan kepada suster bahwa ia tidak mau makan obat itu. Bagaimana kepada kelompok Mari? Ya, jadi kelompok Mamro sudah mengatakan bahwa ada di dalam kehidupan cerpen ya, kelompok Mamro. Bagaimana? Dari kelompok Aswari mungkin ada tanggapan lagi? Tidak ada. Ya, jadi untuk kelompok Mamro yang apa yang ditanggapi oleh Aswari, kelompok Aswari adalah hal yang tepat ya, karena di dalam cerpen itu sebenarnya latar tempat dari rumah sakit militer itu sebenarnya hanya deskripsi atau cerita dari tokoh. Jadi dia tidak berlatarkan di rumah sakit militer ya. Jadi itu hanya deskripsi tokoh. Jadi jelas kelompok Mamro? Jadi silakan direvisi ya, perbaiki hasil dari LKPD sebelum mengumpulkan ke Ibu kembali. Terima kasih, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Mamro. Ya, masih semangat ya? Masih. Coba sekali lagi, ingat belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Lagi, belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Ya, kita lanjutkan presentasi kelompok terakhir, kelompok Aswari. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Aswari. Kami akan mempresentasikan deskripsi singkat dari cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Cerpen berjudul Serdadu Tua dan Jipnya menceritakan tentang seorang serdadu tua yang bernama Banul yang ingin menikmati masa tuanya dengan mengurus jeep rongsokan buatan tahun 40-an yang dibelinya pakai uang pensiunnya. Sang istri selalu mengeluh dengan sikap dari suami yang selalu menggunakan uang pensiun untuk mobil tua itu. Namun, karena keras kepala, Banul lebih memilih untuk tetap merawat jeep tuanya itu. Selanjutnya, unsur deskripsi cerita yang pertama tema. Di sini kami mendapatkan temanya yaitu mengelola uang pensiun dengan bijaksana. Yang kedua amanat. Amanat yang kami dapatkan dari cerpen ini yaitu kita harus menggunakan uang pensiun dengan bijaksana. Yang selanjutnya penokohan. Di dalam
cerita ini terdapat 4 tokoh dan masing-masing tokoh memiliki penokohan atau karakter. Yang pertama, istri, suka mengeluh. Yang kedua, Banun, keras kepala, tidak mau dinasehati, dan pemarah. Yang ketiga, suster, penyabar. Yang keempat, dokter, perhatian dan penyabar. Selanjutnya, latar. Di dalam cerita ini terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempatnya yang pertama di rumah sakit dan di rumah. Latar waktunya siang hari. Latar suasananya sedih, kecewa, dan tegang. Yang berikut alur. Alur dalam cerita ini yaitu alur maju. Yang berikut sudut pandang. Orang ketiga, gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini yaitu populer. Sekian dan terima kasih dari diskusi kami. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Wasari. Nanti akan menginformasikan hasil analisis unsur intrinsik dari cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Nah, sekali lagi jika ada tanggapan dari kelompok Cendrawasih atau kelompok Namru, disilakan. Siapa? Oh, kelompok Namru. Silakan Roni. Baik, saya akan bertanya, mengapa kelompok Kasuari menggunakan sudut pandang ketiga? Baik, jadi pertanyaannya, kenapa kelompok Kasuari memilih sudut pandang orang ketiga? Silakan. Ya baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Mamru. Jawabannya karena mengisahkan tokoh dia yaitu Letnan Banu. Terima kasih. Mungkin ada saran. Bagaimana dari kelompok Mamru? Jelas. Ya, jadi sudah jelas. Sudah jelas ya. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok Kasuari. Beri tepuk tangan kembali. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, jadi anak-anak setelah mempelajari unsur intrinsik dari cerpen Serdadu Tua dan Jipnya, kalian sudah menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tadi. Ibu tampilkan kembali ya. Ya, jadi ada cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Dia dalam cerpen ini mengisahkan seorang mantan letnan yang bernama Banun. Baik, jadi itu salah satu tokohnya, yaitu ada mantan letnan yang bernama Banun. Siapa lagi yang ada di dalam cerita tokoh? Istri. Siapa lagi? Suster dan dokter. Ya, baik. Kemudian setelah menganalisis tokoh, kalian sudah dapati ada Letnan Banun, istrinya, dokter, dan suster. Alur yang digunakan dalam cerita ini menggunakan alur maju. Mengapa menggunakan alur maju? Karena jelas ya, kronologis ceritanya itu dari A sampai Z. Dia tidak menceritakan kembali. Jadi ciri utama dari menggunakan alur maju itu ceritanya maju, berjalan maju ya, tidak istilahnya memflashback. Jadi ada kan cerita ketika mereka sementara melaksanakan melaksanakan kegiatan apa, tiba-tiba cerita ada yang mengisahkan pada zaman dahulu kala. Nah, itu yang dinamakan mereka menggunakan alur mundur, ya. Jadi alur itu terbagi atas 3 jenis ya, menurut waktu, maju, mundur, dan
Jadi 3 alur itu harus kalian pahami. Kemudian Ibu lihat dari ketiga kelompok ini menggunakan sudut pandang orang ketiga ya. Semua kelompok mendapati bahwa cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, itu tepat sekali. Karena kenapa? Narator atau si penulis mengisahkan tentang siapa? Tentang Letnan Banun. Jadi cerita yang ada di dalam cerpen Serdadu Tua dan Jipnya itu menceritakan orang ketiga. Siapa sih dia itu? Yaitu si Letnan Banun. Baik. Kemudian dari ketiga kelompok juga sama-sama menggunakan gaya bahasa populer. Kira-kira kenapa ya? Karena sudah jelas dalam cerpen itu bahasanya populer ya, mudah dimengerti ya. Tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Biasa kan ada begitu cerpen yang tingkat bahasa atau gaya bahasa yang digunakan itu sulit untuk dipahami oleh si pembaca. Jadi gaya bahasa itu juga dipengaruhi oleh si penulis. Jadi contoh besok-besok kalau si Marike dari Sarmi mau menulis cerita cerpen mengisahkan kehidupan dari Marike sendiri. Nah, karena dia adalah orang Sarmi, Marike menyisipkan bahasa-bahasa daerah. Apa yang bahasa daerah yang digunakan Marike? Bahasa Sobe, ya. Di dalam cerpen itu Marike menyisipkan bahasa-bahasa daerah Sobe. Nah, ketika si Angel yang bukan berasal dari Sarmi membaca cerpen yang ditulis Marike, akan merasa kesulitan kan untuk memahami cerpen tersebut. Karena apa? Gaya bahasa yang digunakan oleh Marike menggunakan ada gaya-gaya bahasa yang menggambarkan daerah asal dari si pengarang atau penulis cerita. Baik, jadi kalian sudah sama-sama semua tadi menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Kemudian tema. Nah, tema tadi rata-rata Ibu lihat mengambil tema cerita yaitu bijaksana dalam mengelola uang pensiun. Ya jelas temanya itu sudah tepat. Kemudian amanat dari cerita Serdadu Tua dan Jipnya. Yang bagaimana amanatnya? Bijaksanalah dalam mengelola uang pensiun. Ya bagus sekali. Jadi Ibu harapkan ketika kalian mempelajari unsur intrinsik cerpen, ya, ada manfaat yang bisa kalian dapati ketika mempelajari unsur intrinsik. Salah satunya, ketika kalian membaca cerpen, bukan hanya sekedar membaca, selesai, tutup buku, simpan. Tidak. Manfaat dari mempelajari, menganalisis unsur intrinsik itu, besok-besok kalau kalian mendapati cerpen yang lain, cerpen baru yang akan kalian baca, kalian sudah mampu untuk menganalisis siapa tokohnya, siapa, di mana latar cerita itu, bagaimana suasana cerita itu, waktu yang ada dalam cerita itu, kemudian tema yang ada dalam cerita itu, pesan yang ada dalam cerita itu, bagaimana sudut pandang yang digunakan, dan sebagainya. Bisa paham sampai di sini? Baik. Sebelumnya Ibu minta silakan kembali ke tempat duduk semula, atur kursi. Sebelum kita menutup pembelajaran, belajar untuk merapikan tempat duduk kembali seperti semula. Ya, terima kasih. Kita sudah selesai membahas secara berkelompok menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam cerpen Serdadu Tua dan Jipnya. Ibu harap pembelajaran ini bisa memberikan manfaat besar untuk kalian. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dalam cerita pendek, cerpen ya. Unsur pembangun karya
karya sastra itu kan ada dua, ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ya. Baik anak-anak, setelah mempelajari atau setelah kalian melakukan diskusi tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi Ibu mau di antara kalian dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur intrinsik cerita pendek, khususnya yang ada dalam Serta Tua dan Jipnya. Ya, silakan siapa yang mau mengemukakan atau bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, angkat tangan. Iya, Angel, silakan Angel. Ya, jadi kesimpulannya dari menganalisis unsur intrinsik cerita pendek, menurut saya unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dan terdiri atas tema, amanat, penokohan, latar, alur, gaya bahasa, serta sudut pandang. Terima kasih. Terima kasih Angel. Bagaimana kalau anak-anak semua sama? Jadi ibaratkan kalian sudah mampu ya untuk menganalisis unsur intrinsik dalam cerita pendek, entah itu dalam buku kumpulan cerpen atau cerpen-cerpen di mana saja yang ketika kalian baca. Jadi baik, Ibu akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada hambatan yang kalian temui ketika belajar pada pagi menjelang siang ini? Siapa yang menemukan hambatan? Hambatan apa kira-kira yang kalian temukan dalam pembelajaran, khususnya materi unsur intrinsik? Tidak ada, jadi semua berjalan dengan baik ya. Ya, bersyukur. Jadi Ibu anggap kalian sudah mampu. Mudah-mudahan pada evaluasi penilaian akhir nilainya tuntas ya, di atas KKM semua. Ibu akan mengukur ketuntasan kalian dalam materi unsur intrinsik cerita pendek. Ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, sekali lagi Ibu mau dengar. Ibu mau memberikan himbauan pada kalian ya, tetap menjaga kesehatan ya, di mana saja kalian berada. Kita bersyukur sudah bisa melaksanakan tatap muka, namun kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ingat selalu 3M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tadi Ibu sudah lihat ya, bagus sekali di awal kalian sudah mencuci tangan, masuk ke sini menggunakan masker, dan duduk sudah berjarak ya. Terima kasih anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Tetap dalam keadaan sehat. Silakan duduk tenang untuk menunggu guru mata pelajaran naik masuk ke kelas. Selamat siang, silakan ketua kelas siapkan kelas untuk menutup pembelajaran. Tempat siap. Beri salam pada ibu guru.